Anda melakukan hal yang sama seperti pria lain, lalu berharap hasil yang berbeda. Disitulah ironi terbesar terjadi. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa manusia menderita bukan karena kejadian, tetapi karena penilaian mereka terhadap kejadian itu. Kebanyakan pria tidak pernah mempertanyakan penilaiannya sendiri tentang ketertarikan. Mereka meniru, mengulang, dan bergerak otomatis. Mereka mencium di tempat yang sama, dengan ritme yang sama, lalu heran mengapa responsnya hambar. Mereka tidak sadar bahwa tubuh wanita bukan teka-teki mekanis, melainkan medan energi yang bereaksi terhadap kesadaran, bukan kebiasaan. Stoik sejati tidak mengejar reaksi. Ia menciptakan kondisi. Ia hadir sepenuhnya. Ia tidak tergesa-gesa, tidak mencari validasi, dan tidak berusaha membuktikan apapun. Justru di sanalah daya tariknya muncul. Wanita tidak merespons tindakan semata, ia merespons makna di balik tindakan itu. Ketika seorang pria bergerak tanpa kesadaran, tubuh wanita menutup diri tanpa kata. Namun ketika seorang pria bergerak dengan niat yang tenang dan terkendali, tubuh wanita membuka diri bahkan sebelum pikirannya sempat menganalisis. Kebanyakan pria berpikir kenikmatan bekerja seperti rumus sederhana. Masukan jelas, keluaran bisa ditebak. Stokisme menghancurkan ilusi itu. Hidup tidak bekerja dengan pola lurus, dan ketertarikan pun demikian. Ada lapisan, ada kedalaman, ada keheningan yang berbicara lebih keras daripada kata-kata. Tubuh wanita menyimpan titik-titik yang jarang disentuh bukan karena tersembunyi, tetapi karena kebanyakan pria terlalu terburu-buru untuk sampai ke tujuan. Mereka lupa bahwa perjalananlah yang menciptakan intensitas. Ada area di tubuh wanita yang bertindak seperti titik api hasrat. Bukan karena lokasinya, tetapi karena maknanya. Semakin tidak terduga pendekatan Anda, semakin kuat respons emosional yang tercipta. Ia tidak akan pernah memintanya. Ia tidak akan pernah menjelaskannya. Namun tubuhnya tidak bisa berbohong. Ia selalu merespons kehadiran yang nyata. Inilah yang dimengerti pria stoik dan diabaikan pria lain. Salah satu area yang hampir selalu dilewati adalah punggung. Terlalu luas, terlalu biasa, terlalu tidak menarik bagi pria yang pikirannya sempit. Namun justru di sanalah rahasia besar tersembunyi. Punggung adalah simbol. Ia mewakili kepercayaan, perlindungan, dan penyerahan tanpa paksaan. Ketika seorang pria menyentuh punggung dengan kesadaran penuh, ia tidak hanya menyentuh kulit. Ia menyampaikan pesan tanpa suara. Ciuman yang pelan dan mantap di punggung menciptakan getaran halus yang tidak bisa disembunyikan. Bukan karena intensitasnya, tetapi karena ketenangannya. Wanita merasakan sesuatu yang jarang ia temui. Kehadiran, kendali, ketenangan maskulin yang tidak mencari pengakuan. Dalam stokisme, kekuatan sejati selalu tenang. Dan tubuh wanita mengenali ketenangan itu sebagai keamanan. Perubahan terjadi secara halus. Kelembutan berubah menjadi ketegangan yang terkontrol. Ketegangan melebur menjadi perhatian penuh. Ini bukan ledakan, melainkan pergeseran. Namun justru disitulah letak kekuatannya. Sensasi terkuat seringkali tidak terlihat, tetapi paling dalam. Rahasianya bukan pada bibir yang menyentuh kulit, melainkan pada niat yang menggerakkan bibir itu. Setiap gerakan membawa pesan. Ketika seorang pria menjelajahi punggung dengan kesabaran, ia berkata tanpa kata, "Aku hadir. Aku tidak terburu-buru. Aku mengendalikan diriku." Dalam dunia stoik, pengendalian diri adalah bentuk tertinggi dari kekuasaan. Dan wanita merasakannya bukan sebagai dominasi kasar, tetapi sebagai kewibawaan alami. Tulang belakang menyimpan lebih dari sekadar struktur fisik. Ia menyimpan ketegangan emosional, beban hari-hari, dan kewaspadaan yang terus hidup. Saat seorang pria bergerak perlahan dari atas ke bawah, ia tidak hanya membimbing tubuh, tetapi juga sistem saraf. Tanpa instruksi, tanpa tekanan, tanpa tuntutan. Inilah bahasa yang jarang dikuasai pria. Pria yang sadar tidak perlu membuktikan apapun. Ia membiarkan reaksinya muncul dengan sendirinya. Ia memperhatikan napas yang berubah, lengkungan kecil yang tidak disengaja, jeda sesaat sebelum tubuh bereaksi.
Stokisme mengajarkan observasi tanpa keterikatan. Dan disinilah observasi itu menjadi daya tarik. Wanita merasa dilihat, bukan dikejar. Banyak wanita mengaitkan sentuhan di punggung dengan keintiman yang sejati. Bukan keintiman yang terburu-buru, tetapi keintiman yang tumbuh dari perhatian. Ia merasa tubuhnya dipahami sebagai sebuah cerita, bukan sebagai objek. Setiap sentuhan menjadi kalimat, setiap jeda menjadi makna. Dan perhatian seperti ini langka. Karena langka, ia melekat. Punggung bawah menjadi ambang batas. Di sanalah sensualitas bertemu kesadaran. Di sanalah seorang pria menunjukkan apakah ia mengendalikan dirinya atau dikendalikan oleh dorongan. Ciuman di area ini bukan janji, melainkan pernyataan tenang bahwa Anda memahami ritme. Bahwa Anda tahu kapan melangkah dan kapan berhenti. Dalam stokisme, mengetahui kapan berhenti sama pentingnya dengan mengetahui kapan bertindak. Tubuh wanita selalu memberi sinyal. Pertanyaannya bukan apakah sinyal itu ada, tetapi apakah Anda cukup tenang untuk membacanya? Lengkungan kecil, napas yang tertahan, getaran halus yang lolos tanpa disadari. Ini bukan kebetulan. Ini adalah bahasa tubuh yang hanya dipahami oleh pria yang tidak tergesa-gesa. Ciuman yang disengaja di punggung membangkitkan naluri kuno untuk dibimbing. Bukan dibimbing oleh kekuatan, tetapi oleh kehadiran. Wanita tidak menyerah pada tekanan. Ia menyerah pada ketenangan yang konsisten. Dan inilah yang membuat momen itu tak terlupakan. Bukan karena intensitas sesaat, tetapi karena rasa aman yang tercipta bersamaan dengan hasrat. Sebagian besar pria sibuk di tempat yang sama, dengan pola yang sama. Pria stoik berani menjelajah dengan kesadaran. Ia mencium dengan niat, bukan kebiasaan. Dan di dunia wanita, detail selalu lebih kuat daripada janji. Satu sentuhan yang penuh makna lebih membekas daripada 1000 kata. Dan disinilah Anda harus berhenti sejenak dan merenung. Berapa banyak momen dalam hidup Anda yang Anda jalani secara otomatis? Berapa banyak kesempatan yang hilang karena Anda terburu-buru? Tulis di komentar, bukan untuk saya, tetapi untuk diri Anda sendiri. Apakah Anda bergerak dengan kesadaran? Atau hanya mengulang pola lama? Karena pria yang menguasai dirinya sendiri, selalu lebih diingat daripada pria yang hanya menguasai teknik. Pria stoik memahami satu hal yang jarang disadari pria lain. Daya tarik sejati tidak pernah dibangun dari pengulangan, tetapi dari kesadaran terhadap hal-hal kecil yang tak terduga. Setelah kehadiran tercipta, setelah ketenangan dirasakan, barulah kejutan memiliki makna. Tanpa kehadiran, kejutan hanyalah gangguan. Namun dengan kehadiran, kejutan menjadi pemicu emosi yang mendalam. Ada area lain yang hampir tidak pernah disentuh bukan karena tidak sensitif, tetapi karena terlalu tidak terpikirkan. Kebanyakan pria beroperasi dengan peta yang sama, peta yang diwariskan dari film, cerita, dan kebiasaan massal. Pria stoik membuang peta itu. Ia memilih untuk memperhatikan tubuh di hadapannya, bukan gambaran di kepalanya. Bagian belakang lutut adalah contoh sempurna. Kulitnya tipis, jarang tersentuh, dan tidak terbiasa dengan perhatian. Justru karena itu, setiap sentuhan di sana terasa berlipat ganda. Ketika bibir menyentuh area ini, reaksi muncul bahkan sebelum pikiran sempat mengejar. Inilah momen ketika logika terputus dan tubuh mengambil alih. Stokisme mengajarkan bahwa tubuh seringkali lebih jujur daripada pikiran, dan disinilah kebenaran itu terlihat jelas. Ciuman di belakang lutut tidak hanya bekerja secara fisik, tetapi juga psikologis. Ia menciptakan kejutan yang tenang. Wanita berpikir, tanpa mengucapkannya, bagaimana mungkin seseorang memperhatikan detail sekecil ini? Pertanyaan itu sendiri sudah cukup untuk mengubah persepsinya. Ia tidak lagi bersama pria yang mudah ditebak. Ia bersama seseorang yang sadar, kreatif, dan tidak terikat pada pola umum. Pria yang sadar tidak mencari efek instan. Ia memahami bahwa dampak terdalam seringkali muncul beberapa saat kemudian. Mungkin di perjalanan pulang, mungkin di kamar mandi, mungkin saat ia sendirian dengan pikirannya. Stoik tidak terikat pada hasil langsung. Ia bertindak sesuai prinsip, bukan demi validasi.
Dan justru sikap inilah yang membuat pengalamannya melekat. Ada sesuatu yang kuat tentang sentuhan yang tidak diminta namun tidak memaksa. Ciuman di belakang lutut bekerja seperti kode rahasia. Ia tidak pernah dibicarakan, tidak pernah diumumkan, namun selalu diingat. Inilah bahasa keintiman yang hanya dipahami oleh mereka yang hadir sepenuhnya. Bukan bahasa yang berisik, tetapi bahasa yang dalam. Namun titik paling primal belum tersentuh. Ada satu area yang terhubung langsung dengan naluri kuno, tempat sistem saraf merespons tanpa filter. Bagian belakang leher. Disinilah emosi dan biologi bertemu. Kulitnya tipis, sarafnya padat, dan reaksinya hampir selalu spontan. Ketika bibir menyentuh tengkuk, tubuh bereaksi seolah waktu berhenti sejenak. Dalam banyak budaya lama, bagian belakang leher adalah simbol kepercayaan dan penyerahan yang halus. Bukan dominasi melalui kekuatan, tetapi dominasi melalui kehadiran. Stokisme tidak pernah mengajarkan paksaan. Ia mengajarkan pengaruh melalui ketenangan. Dan ciuman di tengkuk berbicara dalam bahasa itu. Reaksi yang muncul bukan dibuat-buat. Mata menutup, bahu terangkat sedikit, napas tertahan sejenak. Ini bukan akting. Ini adalah respon biologis terhadap rasa aman dan ketegangan yang seimbang. Namun seperti semua hal yang bermakna, waktunya harus tepat. Pria yang terburu-buru merusak momen. Pria yang sabar membangunnya. Gerakan harus bertahap. Rambut diangkat dengan lembut. Jarak diciptakan sebelum sentuhan. Stokisme mengajarkan nilai antisipasi. Bahwa menunda seringkali lebih kuat daripada langsung bertindak. Dan ketika bibir akhirnya menyentuh kulit, efeknya berlipat ganda, bukan karena sentuhannya, tetapi karena perjalanan menuju sentuhan itu. Kata-kata, jika digunakan, harus tenang dan percaya diri. Tidak berlebihan, tidak memohon, tidak ragu. Kombinasi antara keheningan dan suara yang mantap menciptakan resonansi ganda. Emosi dan tubuh bergerak searah. Inilah keselarasan yang dicari stoik dalam hidup dan hubungan. Beberapa hari kemudian, momen itu mungkin muncul kembali tanpa peringatan. Di dalam mobil, saat merapikan rambut, atau di tengah rutinitas biasa. Bagian belakang leher menyimpan memori emosional. Tubuh mengingat bahkan ketika pikiran sibuk dengan hal lain. Dan inilah kekuatan sejati. Dampak yang bertahan tanpa perlu diulang. Mencium tubuh wanita seperti memainkan alat musik yang disetel dengan baik. Pria yang hanya memahami dasar menciptakan nada biasa. Namun pria yang mempelajari keheningan di antara nada memainkan melodi yang tak terlupakan. Punggung, belakang lutut, tengkuk. Ini bukan trik. Ini adalah pemahaman. Sebagian besar pria bergerak otomatis, mengikuti kebiasaan lama tanpa refleksi. Stoik bergerak dengan kesadaran. Ia tidak bertanya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ia hadir, mengamati, dan bertindak sesuai momen. Dan karena itu, pengalamannya terasa berbeda. Sekarang pertanyaannya kembali pada Anda. Apakah Anda menjalani hidup dengan pola yang sama, berharap hasil yang berbeda? Atau Anda siap untuk memperlambat, mengamati, dan bertindak dengan niat? Stokisme bukan tentang menjauh dari hasrat, tetapi tentang menguasainya. Jika ada satu bagian dari narasi ini yang membuat Anda berhenti sejenak dan berpikir, tuliskan di komentar. Bukan untuk membuktikan apapun, tetapi untuk menandai kesadaran baru. Karena pria yang sadar akan detail kecil, selalu meninggalkan kesan besar. Dan disitulah rayuan sejati hidup. Bukan dalam gerakan besar, tetapi dalam kehadiran yang tenang dan tak tergoyahkan.